down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pupi Melati Masuki. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pendekatan penting dalam metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan yang efektif ketika kita ingin memahami sebuah fenomena secara mendalam dan kontekstual, terutama ketika batas antara objek penelitian dan lingkungannya sangat tipis. Misalnya, bagaimana kita mengetahui bagaimana kepala sekolah di daerah terpencil mengatasi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, atau bagaimana UMKM menyesuaikan diri dengan digitalisasi sistem keuangan. Untuk memahami fenomena-fenomena seperti ini secara mendalam, studi kasus menjadi salah satu pendekatan terbaik. Hari ini kita akan membahas 3 poin besar, yaitu apa itu studi kasus dengan bagaimana karakteristiknya, bagaimana cara menganalisis data dan penelitian studi kasus, dan yang ketiga, bagaimana aplikasi studi kasus di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan layanan publik. Penelitian studi kasus adalah salah satu metode dalam pendekatan kualitatif yang memiliki kekuatan dalam mengenali data yang mendalam dan rinci mengenai suatu fenomena, konteks, atau unit analisis tertentu. Pendekatan ini sangat cocok digunakan ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa atas suatu peristiwa yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas suatu realitas sosial yang tidak bisa dijelaskan secara utuh hanya dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini menjadikan studi kasus sangat penting dalam penelitian sosial, pendidikan, kebijaksanaan publik, dan bidang-bidang lain yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena atau praktik. Bagian ini akan membahas secara lengkap mulai dari definisi, karakter, teknik pengumpulan, dan analisis data sehingga penerapan studi kasus di berbagai bidang. Yang pertama, definisi dan karakteristik studi kasus. Menurut Yin 2018, studi kasus adalah strategi penelitian yang didukung untuk menyelidiki suatu fenomena dalam konteks dunia nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tegas. Sementara itu, Steck 1995 menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dan interpretasi terhadap makna dalam studi kasus. Selanjutnya, karakteristik studi kasus. Karakteristik studi kasus terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama, fokus pada pemahaman mendalam dan menyeluruh atas suatu fenomena. Yang kedua, memungkinkan eksplorasi dari berbagai dimensi dan sudut pandang. Yang ketiga, menggunakan beragam teknik pengumpulan data. Yang keempat, tidak mengutamakan generalisasi tetapi kontekstualisasi. Yang kelima, pendekatan yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis studi kasus menurut tujuan penelitian. Yang pertama, intrinsik, di mana penelitian ini dilakukan karena karakteristik terhadap kasus itu sendiri. Yang kedua, instrumental, di mana kasus ini digunakan untuk memahami fenomena atau teori yang lebih luas. Yang ketiga, kolektif atau multiple, di mana melibatkan lebih dari satu kasus untuk memperbandingkan dan generalisasi terbatas. Selanjutnya adalah prosedur penelitian kasus. Yang pertama, penentuan kasus. Memilih kasus merupakan tahta awal yang sangat penting. Kasus yang dipilih harus representatif informasi atau unik dalam konteks fenomena yang diteliti. Yang kedua, formulasi masalah peneliti. Masalah yang diangkat dalam studi kasus harus bersifat eksploratif atau deskriptif dengan fokus pada pemahaman mendalam. Yang ketiga, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam studi kasus meliputi yang pertama, wawancara mendalam. Yang kedua, observasi partisipatif dan non-partisipatif. Yang ketiga, analisis dokumen dan arsip. Dan yang keempat, diskusi kelompok terarah.
Prinsip regulasi harus diterapkan untuk menjamin validasi dan rehabilitas data. Yang keempat, analisis data. Analisis data studi kasus dilakukan secara interaktif melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan penemuan tema. Teknik yang sering digunakan antara lain analisis tematik, narrative georandom theory, analisis isi. Software bantu seperti Nivivo dan Atlas sering digunakan untuk mempermudahkan proses ini. Yang kelima, penulisan dan pelaporan. Pelaporan hasil studi kasus harus naratif dan menyajikan kompleksitas data serta hubungan antara tema secara jernih dan logis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik analisis data dalam studi kasus. Analisis data adalah jantung dari studi kasus. Pendekatan yang sering digunakan antara lain analisis tematik, yang dimana mengidentifikasi pola atau tema penting dalam data. Proses ini mencakup yang pertama, familiarisasi dengan data, yang kedua, pembuatan kode awal, yang ketiga, pencairan dan pengkajian tema, yang keempat, penanaman tema, dan yang terakhir, pelaporan hasil. Yang kedua, analisis naratif, di mana fokus pada alur cerita atau pengalaman partisipan sangat berguna dalam studi kasus yang menggambarkan proses atau perubahan. Yang ketiga, ground theory, di mana mengembangkan teori dari data lapangan secara indikatif biasanya digunakan untuk menghasilkan teori baru dari studi kasus yang mendalam. Yang keempat, analisis isi, di mana analisis isi ini mengidentifikasi frekuensi dan makna kata atau frasa tertentu dalam dokumen dan transkripsi wawancara. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi studi kasus. Aplikasi studi kasus yang pertama adalah pendidikan. Studi tentang implementasi kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Pendalaman Kalimantan. Peneliti menemukan adanya adaptasi lokal dalam pendekatan pembelajaran, kendala sumber daya, dan inovasi guru dalam mengatasi keterbatasan. Yang kedua, bisnis dan manajemen. Studi kasus perusahaan rintisan di sektor teknologi yang berhasil bertahan di tenaga pandemi. Faktor keberhasilan meliputi ketahanan organisasi, fleksibel model bisnis, dan kepemimpinan visioner. Yang ketiga, kebijakan publik, di mana evaluasi kebijakan subsidi energi di desa terpencil. Data lapangan menunjukkan bahwa implementasi program sangat bergantung pada kapasitas lokal, peran tokoh masyarakat, dan dukungan infrastruktur digital. Yang keempat, kesehatan masyarakat. Studi kasus penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur, kolaborasi antara Dinas Kesehatan, tokoh adat, dan relawan lokal terbukti efektif dalam mengubah perilaku gizi masyarakat. Yang kelima, validitas dan kebahasaan data. Studi kasus rentan terhadap bias sehingga penting untuk menjamin validitas penelitian. Strategi yang digunakan meliputi yang pertama, triangulasi data dan metode, yang kedua, umpan balik dari partisipan, yang ketiga, dokumentasi proses analisis, yang keempat, refleksi peneliti terhadap bias dan asumsi. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan keterbatasan dalam teknik penelitian studi kasus. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama, mendalam dan kontekstual. Yang kedua, fleksibel dan kaya akan makna. Yang ketiga, relevan untuk fenomena kompleks. Selanjutnya, keterbatasan. Keterbatasan juga terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama, tidak dapat digeneralisasi secara statistik. Yang kedua,
memerlukan waktu dan sumber daya yang banyak. Yang ketiga, berpotensi bisa bias subjektif. Selanjutnya kita akan membahas tips praktis bagi peneliti. Yang pertama, lakukan eksplorasi awal sebelum memilih kasus. Yang kedua, gunakan teknik wawancara yang terbuka namun terstruktur. Yang ketiga, dokumentasikan setiap tahapan penelitian secara sistematis. Yang keempat, terlibat secara aktif dan refleksi dalam proses lapangan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu jaga etika dan kerahasiaan partisipan penelitian. Kesimpulannya adalah penelitian studi kasus adalah metode yang powerful untuk memahami realitas sosial, pendidikan, dan kebijakan dalam konteks dunia nyata. Dengan pendekatan dan yang sistematis, refleksi, dan etis, studi kasus dapat menghasilkan wawasan yang mendalam dan berdampak signifikan terhadap pengembangan ilmu maupun praktik lapangan. Itu saja pembahasan saya kali ini. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye semuanya.